Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fatina dari 11 IPS 2, absen 25, ingin menjelaskan tentang Kabinet Juanda. Kabinet Juanda adalah sebuah kabinet karya Zaken Kabinet yang dibentuk pada masa demokrasi liberal dan merupakan kabinet terakhir dari sistem parlementer di Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ir Juanda Kartawijaya pada tahun 1911 sampai 1963. Sejak tanggal 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet Juanda ini diberi nama Kabinet Karya, Zaken Kabinet, sebab tidak berasal dari partai politik serta memiliki 2 anggota militer di dalamnya. Kabinet Juanda berlangsung antara April 1957 hingga Juli 1959. Program kerja kabinet ini antara lain membentuk suatu Dewan Nasional, normalisasi keadaan negara Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan perjanjian konferensi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat dan mempercepat pembangunan. Terbentuknya Kabinet Juanda menandai awal dari konsepsi tentang demokrasi terpimpin yang diusulkan Presiden Soekarno sejak 21 Februari 1957. Menurutnya, konsep tersebut merupakan suatu bentuk pemerintahan yang lebih cocok dengan kepribadian nasional yang berdasarkan kabinet gotong royong dan terdiri atas partai-partai politik besar dengan sebuah Dewan Nasional yang terdiri atas berbagai golongan sebagai penasehatnya. Konsep demokrasi terpimpin menimbulkan pro dan kontra. Beberapa partai seperti PNI, PKI, Murba, dan beberapa partai kecil lainnya mendukung gagasan Soekarno. Sementara partai-partai yang tidak mendukung gagasan tersebut adalah Partai Sosialisasi Indonesia atau PSI, Masyumi, NU, dan Partai Katolik. Selanjutnya ada program kerja Kabinet Juanda. Program kerja Kabinet Juanda itu untuk menyelesaikan normalisasi keadaan Republik Indonesia, dimulai dengan mengadakan musyawarah nasional yang bekerja sama dengan Dewan Nasional. Nah, program ini merupakan agenda tidak tertulis dari Kabinet Juanda yang diselenggarakan pada September 1957. Topik yang dibahas itu mengenai militer, sipil, kewaspadaan nasional, dan Irian Barat. Masa pemerintahan Kabinet Juanda diwarnai oleh beberapa peristiwa penting menjadi tantangan kabinet tersebut, yaitu menjadi tantangan bagi kabinet tersebut yaitu pemberontakan PPRI, Permesta, peristiwa pencobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini, dan pertentangan yang tajam di tubuh Dewan Konstituante. Selanjutnya ada masa berakhirnya demisioner Kabinet Juanda. Kabinet Juanda berakhir demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 9 Juli 1959. Dekret Presiden tersebut mengenai penghapusan konstituente dan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Penghapusan itu mengakhiri era demokrasi liberal di Indonesia. Pada hari itu juga, kabinet baru bernama Kabinet Kerja segera diumumkan dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Ir Juanda sebagai Menteri Utama. Setelahnya Dewan Nasional kemudian dibubarkan
dan digantikan dengan Dewan Pertimbangan Agung. Dengan begitu dimulailah era demokrasi terpimpin. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.